Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, dari sebelah kanan saya dari mana? Oh Masya Allah. Dari sebelah kiri dari mana nih Bu Bapak? Banjar. Mana tepuk tangannya dong, Masya Allah. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islam itu indah di rumah yang dirahmati Allah, yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Buat adik-adik, buat kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, sama-sama hari ini kita belajar tentang pernikahan. Ibu udah menikah Bu? Udahlah. Alhamdulillah. Kita kan nggak tahu, Bapak udah menikah lagi? Gue diem kan, nggak bisa jawab. Jangan pakai lagi dong. Oh iya, udah pernah menikah? Udah pernah menikah? Oh pernah, alhamdulillah. Coba kita tanya dulu. Kenapa sih mau bicara tentang pernikahan? Karena yang namanya pernikahan itu banyak orang yang bilang pernikahan itu nggak selalu samawa, sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga itu bagaikan seperti kopi. Nah maksudnya? Manis di awal tapi kadang pahit di tengah. Masa sih? Emang iya Bu? Kadang manis kadang pahit. Makanya ada istilah gini, bulan madu. Maksudnya? 1 bulan aja manis. Nggak gitu juga. Tapi bicara masalah pernikahan ini sebenarnya kita banyak belajar ya. Banyak belajar karena yang namanya pernikahan itu isinya tuh belajar terus. Tidak ada orang yang berpengalaman dalam pernikahan. Tapi Masya semua Allah. dalam proses belajar tuh. Masya Allah. Dan hari ini kita belajar Ustadz Maulana ya. Bicara masalah tentang luka yang disembunyikan. Dan sabar yang tidak terlihat. Hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah terlihat bahagia tapi hati terluka. Mana tepuk tangannya? Wah. Masya Allah. Kalau begitu aku kayak teringat seseorang yang ada di PT ini. Masa? Ini tentang apa sih? Coba lihat dulu. Tentang wanita di Aceh yang digugat suami cerai. Ya, digugat cerai usai suami keterima jadi PNS. Coba kita lihat ya, tayangannya. Ini dia. Kenapa nangis? Sampai hatinya, kebayang nggak? Istrinya itu yang berjuang dari nol. Terus dia jualan untuk beliin baju seragam buat suaminya. Ketika dapat P3K, tahu nggak pegawai kontrak selama 5 tahun. Tiba-tiba di cerai. Ini maksudnya apa ya? Harus kalau saya berada di posisi tetangga itu tetangga yang pakai balsem di atas. Balsem. Itu mewakili kita semua. Oh iya Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana komentar. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Bib, kita lanjut nih Bib nih. Bicara masalah tentang katanya ada banyak orang ya mungkin kalau sekarang di sosial media lah kita anggap ya. Kelihatannya romantis gitu kan. Wah kayaknya seneng banget, bahagia banget keluarganya. Ternyata katanya Bib, justru mereka itu paling banyak yang memendam luka. Nah mungkin juga ya karena nggak semua kebahagiaan atau nggak semua luka juga harus ditampakkan. Ada juga mungkin yang ditampakkan kebahagiaannya doang. Lukanya diumpetin. Nah itu bagaimana tuh Bib? Apakah boleh seperti itu atau bagaimana mau menjelaskannya? Tepuk tangan buat Habib Usman. Fadhal Bib. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin. Bisa diamalkan dalam kehidupan yang sehari-hari. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada kalanya ketika manusia dia baik di luar, romantis di luar, tetapi di dalam rumahnya penuh dengan batin, penuh dengan luka, penuh dengan emosional, dipandang orang baik, dilihat orang baik, dilihat orang sempurna, tetapi ternyata dalam rumahnya bobrok,
Akhlaknya nggak bagus, budi pekertinya nggak bagus. Tidak ada saling mencintain, tidak ada saling menghormatin. Karena apa? Karena manusia tersebut jauh daripada kebaikan dan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada siapa? Kepada umatnya ketika waktu haji wada untuk berbuat baik, khiyarikum linisaihim. Berbuat baiklah kalian terhadap pasangan kalian atau istri kalian. Sayangilah. Jangan kalian sayangi ketika ada orang yang melihatnya. Tapi sayangi dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan keridhaan di rumahnya ataupun dalam rumah tangganya. Baiti jannati. Kita selalu berharap rumah kita adalah surga kita. Rumah kita menjadi rumah yang ternyaman, rumah yang teraman dan menjadi kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Mungkin ada kalanya manusia terganggu oleh syaitan. Ada tipu daya syaitan yang menghasut, yang mengganggu akal pikirannya. Akhirnya membuat emosional dalam rumah tangganya, membuat emosional dalam menjalin hubungan mahligai rumah tangganya. Terjadi sebuah ketidakbaikan, kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik. Maka bengkel hatinya adalah hadir ke majelis ta'lim, menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kepada Allah sehingga Allah ridha dalam kebaikan dan keberkahan dalam rumah tangganya. Masya Allah. Tepuk tangan buat Habib Usman. Jamaah. Saya mau tanya sama Bapak yang lagi kebingungan, iya kanan apa kiri nih. Pak, Bapak namanya siapa? Wijo Prayitno. Nama panggilan? Wijo. Pak Wijo. Pak Wijo udah punya istri? Punya. Berapa? 1. Alhamdulillah. Gak nambah? Kenapa? Ada di sini? Ada. Yang mana orangnya? Oh, ditunjuk doang. Gimana Pak, pernikahan bahagia nggak Pak? Bahagia. Di luar doang apa aslinya bahagia? Bahagia. Aslinya? Asli. Bukan rekayasa. Tepuk tangan dong buat Bapak Jo. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi begitu ya buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah yang di rumah. Mungkin banyak lihat di sosial media ada artis, ada siapapun. Mungkin ada yang baru menikah. Wah kelihatannya mewah bahagia. Nggak taunya nggak nyampe berapa bulan cerai. Ada juga orang yang kelihatannya kok bahagia banget di sosial medianya ya kan. Tiba-tiba ternyata dalam kehidupan nyatanya banyak tangisan dan pertengkaran. Nah pertanyaannya, apakah sebenarnya itu dia menjaga aib atau justru sedang menutupi lukanya? Coba kita tanya sama guru kita Ustadz Syam. Mana Ustadz Syam? Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله
Allahumma arhamna bil Qur'an. Panjangnya ayat ini lebih banyak berbicara tentang puasa. Tapi ada sebuah kalimat tentang wanita di sini ataupun istri dan pasangan. Yakni hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi pasangan kalian. Apa fungsi pakaian? Di antara fungsi pakaian adalah menutupi kekurangan atau menutupi aurat atau bahasanya menutupi aib. Maka mereka yang masih senang memamerkan auratnya sesungguhnya mereka sedang membuka aibnya. Subhanallah. Maka kalau ditanyakan tadi, apakah orang yang ternyata fotonya yang diperlihatkan adalah yang baik-baik tapi yang tangisannya disembunyikan itu sedang menutupi aib? Betul, jawabannya sedang menutupi aib kekurangannya. Karena tidak mungkin juga kita langsung mengatakan kalau dia menangis pasti dia korban. Belum tentu, biasa yang jago menangis justru pelaku. Belum tentu dia yang terzolimi. Biasa yang suka bikin status, aku dizolimi. Biasa justru dia yang zolim. Oh, pengalaman atau gimana? Berdasarkan curhat. Pengalaman yang curhat pas kita dua pihak, ternyata dia lebih ternyata jahat. itu ya. Tahu bahasa Inggrisnya itu. Maksudnya apa? Playing fitting. Apa playing victim? Kepiting kan ya. Apa tuh? Playing victim. Playing Nah, victim. maksudnya itu. Ustaz Syam, makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Tepuk tangan Pak buat Ustaz Syam. Tapi gini Ustadz nih, mohon izin nih. Ada yang cerita nih, saya ngelihat ada pasangan yang kelihatan itu bahagia. Tapi sebenarnya kita tahu persis rumah tangganya itu nggak baik-baik aja. Masalahnya mungkin ditutup-tutupin, dia nggak mau cerita sama orang lain. Pertanyaannya, itu bagus atau malah bikin hati makin sesek? Nah, Astagfirullahaladzim. dengerin. Buat kita semua itu nyesek banget. Bagaimana Bu? Nyesek gak kalau begitu Bu? Nyesek gak? Mau tahu gak? Mau tahu gak jawabannya? Solusinya? Ini, buat yang di rumah nih. Mana? Jangan Ini. kemana-mana. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana keadaan kalau posisi kita berada pada posisi itu. Jamaah. Alhamdulillah. Kelibet ya.